Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan mengenai hasil review jurnal yang kami cari dengan judul Learning Analytic untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran daring. Jadi ini kami ambil mungkin karena dulu kita pernah merasakan COVID-19 yang membuat kita diharuskan untuk melaksanakan pembelajaran dengan daring. Jadi dalam jurnal yang kita review memberikan penjelasan mengenai efektivitas dari pembelajaran yang telah dilaksanakan. Kemudian metode yang dipakai ketika pembelajaran yang dipakai pada jurnal yang kami review ada tiga metode yang dipakai. Yang pertama ada data mining, kemudian deep learning, yang ketiga ada pattern mining. Data mining yakni berfokus pada pencarian pola dari data perilaku siswa. Kemudian ada deep learning, yaitu metode yang menggunakan kecerdasan buatan untuk menganalisis data kompleks dan mengenali gaya belajar siswa. Kemudian pattern mining, yaitu mencari urutan perilaku atau langkah-langkah belajar yang sering dilakukan oleh siswa. Ketiganya sama-sama bertujuan untuk memahami bagaimana siswa belajar ataupun mahasiswa ketika belajar secara daring, namun dengan cara dan fokus yang berbeda. Selanjutnya adalah prediksi prestasi kolaboratif mahasiswa. Atau mungkin kalau kita melaksanakan pada sekolah, yaitu bertujuan untuk siswa. Metode ini dilakukan pada sekelompok mahasiswa yang mengikuti pembelajaran kolaboratif secara daring. Data yang dikumpulkan meliputi aktivitas seperti login ke sistem, melihat materi, membaca forum diskusi, serta memberikan komentar. Semua aktivitas itu direkam secara otomatis dalam bentuk log data. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan algoritma C4.5 Decision Tree di software WK. Tujuannya adalah menemukan pola aktivitas yang paling berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar. Hasilnya cukup menarik. Ternyata faktor yang paling menentukan keberhasilan bukanlah seberapa banyak siswa berkomentar, tapi seberapa aktif mereka melihat sumber belajar dan login ke sistem. Dengan kata lain, bahkan mahasiswa yang tergolong silent learner yang jarang berbicara tapi konsisten membaca materi juga menunjukkan peningkatan nilai yang signifikan. Ini menunjukkan bahwa tidak semua bentuk partisipasi harus terlihat secara eksplisit di forum. Aktivitas diam pun bisa berarti belajar aktif. Selanjutnya, Deep Belief Network untuk klasifikasi gaya belajar. Atau mungkin biasa disingkat dengan DBN. Adalah salah satu bentuk dari deep learning, yaitu sistem jaringan saraf tiruan yang bisa belajar dari data yang sangat besar dan kompleks. Kemudian penelitian ini dilakukan di platform MUUC, yaitu Massive Open Online Source yang memiliki ribuan pengguna. Langkah-langkahnya yaitu meliputi yang pertama menyusun model gaya belajar berdasarkan teori Felder-Silverman. Yang kedua, mengumpulkan data perilaku dan hasil kuesioner. Dan yang ketiga, melatih model DBN agar mampu mengklasifikasi gaya belajar siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model yang mereka kembangkan, yaitu DBNLS atau singkatnya dari Deep Belief Network Learning Style, memiliki akurasi yang jauh lebih tinggi dibandingkan metode klasifikasi tradisional. Yang ketiga ada segmental pattern mining untuk panduan belajar online. Metode yang ketiga ini
adalah metode yang digunakan oleh Verstek pada timnya pada tahun 2024. Metode ini digunakan untuk menganalisis urutan tindakan siswa dalam menggunakan panduan belajar online. Penelitian ini melibatkan mahasiswa magister yang melakukan latihan perhitungan ilmiah secara daring. Setiap tindakan mereka, yaitu mungkin seperti membuka petunjuk, melihat contoh, memeriksa perhitungan, hingga mengirim jawaban, itu semua direkam secara berurutan. Dari data tersebut, peneliti menggunakan SPM atau Sequential Pattern Mining untuk menemukan pola perilaku belajar yang berulang. Hasilnya menunjukkan bahwa mahasiswa yang sering melihat contoh kerja atau work example dan memeriksa perhitungan menengah lebih cepat mencapai hasil yang benar. Sebaliknya, penggunaan petunjuk atau hints tidak selalu berhubungan dengan peningkatan hasil. Menariknya, mahasiswa dengan pengetahuan awal rendah cenderung lebih sering menggunakan panduan yang menandakan bahwa mereka masih sangat bergantung pada pendidikan. Dari sini, Versteeg menyimpulkan bahwa guidance memang penting, tapi harus diberikan secara tepat waktu dan kontekstual agar tidak membuat siswa itu terlalu bergantung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Peningkatan hasil belajar. Untuk faktor utama ini terbagi menjadi dua, yaitu view resource dan login frekuensi. Untuk yang pertama, view resource itu seberapa sering siswa membuka atau membaca sumber pembelajaran seperti video dan dokumen. Untuk yang kedua adalah login frekuensi, yaitu seberapa sering siswa masuk ke sistem belajar daring. Nah, dari dua sederhana ini ternyata punya dampak besar, yaitu siswa yang rajin login dan rutin mengakses berbagai sumber belajar cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik dan nilai lebih tinggi, sementara siswa yang jarang membuka materi. Dari data semacam ini, guru atau sistem bisa melakukan intervensi dini. Misalnya, jika seorang siswa mulai jarang login atau membuka materi tertentu, sistem bisa otomatis mengirimkan pengingat atau memberikan rekomendasi tambahan. Dengan begitu, pembelajaran tidak hanya berjalan satu arah, tapi menjadi lebih interaktif, terpantau, dan responsif terhadap kebutuhan siswa. Next. Untuk selanjutnya, ada model DBNLS atau Deep Belief Network for Learning Style aku, untuk meningkatkan akurasi pembelajaran adaptif. Nah, di bagian ketiga ini mulai masuk ke ranah yang lebih canggih, yaitu DBNLS. Model ini dikembangkan untuk mendeteksi gaya belajar siswa secara otomatis dengan cara menganalisis perilaku mereka di platform belajar daring. Kita tahu bahwa setiap orang punya gaya belajar yang berbeda. Ada yang visual, yaitu lebih mudah memahami melalui gambar atau video. Ada yang auditory, yang lebih suka mendengarkan atau yang suka berdiskusi. Dan ada yang kinestetik, yaitu suka belajar dengan praktik langsung atau stimulasi. Nah, di DBNLS ini menganalisis data perilaku siswa. Misalnya, materi yang sering kita buka, beberapa lama waktu belajar, jenis konten dipilih untuk memprediksi gaya belajar mereka. Kemudian, sistem bisa menyesuaikan cara penyajian materi agar sesuai dengan karakteristik tersebut. Hasilnya luar biasa. Dengan model ini, pembelajaran adaptif menjadi lebih akurat dan hasil belajar siswa pun meningkat secara signifikan. Karena setiap akhirnya mendapatkan pengalaman belajar yang lebih personal dan sesuai dengan dirinya sendiri. Next.
Selanjutnya ada panduan langkah dan contoh kerja untuk kesuksesan siswa. Untuk di halaman ini kita masuk ke bagian yang sangat aplikatif, yaitu panduan langkah dan contoh kerja praktis. Analitik cerdas tidak hanya membantu guru, tapi juga membantu siswa belajar, atau yang sering disebut self-directed learning. Ada 3 langkah penting dalam pembelajaran mandiri berbasis data ini. Yang pertama adalah panduan. Siswa diarahkan untuk mengikuti urutan belajar yang efektif. Untuk yang kedua ada contoh kerja praktis, yaitu sistem menyediakan contoh tugas, studi kasus, atau proyek yang relevan. Untuk yang ketiga ada pembelajaran mandiri atau evaluasi mandiri. Sistem memberikan umpan balik otomatis dari hasil atau aktivitas belajar sehingga siswa tahu bagian mana yang perlu diperbaiki. Dengan cara ini, siswa tidak lagi menjadi peserta pasif. Mereka berubah menjadi pembelajar aktif dan relatif yang bisa mengatur dan mengevaluasi proses belajar sendiri. Untuk selanjutnya, adalah perbandingan efektivitas metode analitik. Nah, di bagian terakhir ini, penelitian ini membandingkan 3 metode analitik utama, yaitu Deep Belief Network, dan ada sequential pattern mining, dan data mining. Untuk hasil perbandingan menunjukkan bahwa sequential pattern mining dan DBN atau Deep Belief Network memiliki tingkat efektivitas paling tinggi. Kedua metode ini mampu menangkap pola perilaku yang hubungan sebab akibat yang lebih kompleks dibandingkan data mining konvensional. Kombinasi keduanya yaitu sequential dan DBNLS terbukti paling optimal karena bisa menemukan pola belajar yang efektif, mengenali gaya belajar individu, dan meningkatkan adaptivitas sistem pembelajaran. Untuk selanjutnya, sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.